Asyhadu an la ilaha illallah ilahul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-amiru bis-saha'i wal jud. Usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami likulli mawjud wa saiki ila khairil maqsud wa ala alihi wa ashabihi al-muwafina bil uhud wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama yang saya hormati para guru, para asatidz, para pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Ittihad Perumahan Grand Taman Sari Residen. Tidak lupa rekan-rekan dari Mustika Gandaria dan dari tempat-tempat yang lainnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam hari ini kita masih bisa kumpul dalam rangka pengajian rutin walaupun hujan. Alhamdulillah sebagian jamaah bisa hadir. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah bisa hadir walaupun hujan ya, ada kendaraan. Alhamdulillah pengajian masih tetap bisa berjalan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, merahmati dan memberkahi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tanpa berpanjang kata, to the point saja, mari kita lanjutkan kajian kita, di mana Rabu atau malam Rabu lalu atau Selasa malam yang lalu kita mempraktekkan kewajiban yang hidup bagi yang meninggal, yaitu mensolatkan mayit. Ala kadarnya sudah kita praktekkan, maka selanjutnya kepada tahap berikutnya setelah mensalatkan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamizihi kama nafa'a bi aslihi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa yudfanul mayyitu fi lahdin mustaqbilal kiblati, dan dikubur siapa si mayit wujuban, wajib ya, pilahdin di liang lahat, wajib dikuburkan, pilahdin di lahat, tapi sunat di lahatnya. Dikuburkannya wajib, tapi dikuburkan dalam bentuk liang lahatnya sunnah. Bukan wajib pakai liang lahat, bukan, tapi pakai liang lahatnya sunnah. Mustaqbilal kiblati wujuban, menghadap kiblat wajib, dikuburkannya wajib, di liang lahatnya sunat, menghadap kiblatnya wajib lagi. Fa indupina mustadbiron aw mustalqiyan wa in kana rijlahu ilaiha haruma wa nubisa malam yatagoyar. Apabila mayit dikuburkan membelakangi kiblat, berarti enggak menghadap kiblat ya. Au mustalqiyan atau telentang. Telentang apa sih ya bahasa ini? Nangkarak apa teman? Hah? Mati kalau telentang mah ya, telen paku, telentang itu, telen kunci Inggris ya. Terlentang gitu ya. Berarti kan enggak menghadap kiblat toh. Ya. Wa in kana rijlahu ilaiha, walaupun umpamanya dua kakinya ke arah kiblat, haruma maka haram. Wa nubisa malam yatagoyar, dan hendaklah digali lagi kalau mayitnya jasadnya belum berubah. Kalau kira-kira belum berubah, belum hancur, belum bau ya,
Kalau mau menghadap kiblat kegali lagi. Kalau yang kena corona yang pakai peti menghadap kiblat nggak sih kuburnya? Hah? Emang nggak ada yang pernah lihat gitu? Enggak, iya kalau itunya dimasukin petinya ke itunya mayitnya menghadap kemana tuh mayitnya? Siapa yang mau gali lagi? Orang belum berubah aja nggak pada takut ya, apalagi udah dikubur ini. Aduh ya Allah. Itu digali lagi itu. Kalau nggak menghadap kiblat, saya dari dulu yang jadi pertanyaan itu kalau di dalam peti kan makruh itu dalam peti itu ya. Tapi kalau tidak menghadap kiblat bukan makruh jadi haram gitu. Jadi walaupun di dalam peti ya diposisikan menghadap kiblat harusnya. Gitu. Wallahdu bifathil lami la wa dhamuha luhdu wa sukunul ha lahdun luhdun. Lahat itu mayuh paru fi aslami janibil qabri, yang digali di bawah samping kubur. Wal aula qaunul hafri min jihatil kiblat. Lahat itu di arah kiblat. Ya kalau di kita mah sebelah baratnya ya. Tapi boleh sebelah timurnya juga gitu. Qadru ma yasaul mayit wa yasturu, sekira-kira muat mayit dan bisa ditutupin, diurugin. Wa yasturuhu wa dafnu fil lahdi afdalu min dafti fi syaqi, dan mengubur mayit di liang lahat itu lebih utama ketimbang mengubur di dalam sak, lubang gitu ya, di tengah gitu dibikin. Jadi bukan di samping, di tengah digali gitu. Jadi dilobangin lagi di tengahnya seukuran mayit. Jadi bikin lobangnya bukan di samping. Bisa kalau yang lihat digali kan di samping tuh. Ini mah enggak, di tengahnya. Di tengahnya digali di tengah-tengah, itu lebih bagus yang di samping. Ya, ketimbang dibolongin di tengahnya. Boleh sih, boleh. Wasyaku itu kan ayuh paro piwasil qabri kan nahar. Jadi dibikin kayak selokan di tengah gitu, digali ya. Itu boleh tapi lebih bagus di samping. Yubna janibahu. Jadi dibikin ya kayak kali aja, kayak selokan gitu. Wa yudaul mayyitu bainahuma, mayit disimpan di tengah-tengah. Wa yudaul mayyitu inda muakhiril qabri, dan diletakkan mayit kepalanya di ujung kubur. Nah. Jadi allazi sayasiru rijul mayyiti inda asfali. Jadi kepalanya dulu, kemudian baru kakinya. Mustaqbilal kiblati, sambil menghadap kiblat. Wayasilu, dan dilepas min kibali rausi, dari arah kepalanya, silan dikeluarkan, biribkin dengan pelan, la bi anafin, enggak dengan keras, jadi pelan-pelan. Wayadhulihu walau unsan nadban fil qabri, dan dimasukkan walaupun perempuan, sunat di kuburan itu pelan-pelan ya. Wa yusanu ayakuna dafinu witran wahidan pasalasatan, dan hendaklah sunat yang menguburkan itu, yang di bawah itu ganjil, satu orang atau 3 orang. Wa hakada bisa bikasbil hajat, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mayitnya kurus mungkin 3 orang juga di bawah cukup. Tapi kalau yang mayitnya udah 100 kilo ke atas kayaknya nggak kuatnya 2 orang 3 orang, udah 5 orang juga nggak apa-apa kalau muat. Wa yundabu satrul qabri bisaubin masalan, sunat ditutup kuburan itu dengan pakaian. Kalau di kita mah bukan pakai pakaian, pakai tikar biasanya.
ditutup itu pakai tikar ya. Inda idholil mayit, ketika sambil memasukkan mayit. Apalagi kalau mayitnya perempuan ya. Biasanya kalau di kita nguburin mayit dibacain ajan nggak sama qomat? Kalau di sini di GTR diajanin nggak? Diajanin ya. Ya. Ada satu kaul ya, walaupun doib memang mensunahkan diajankan di qomatan. Itu berbarengan dengan menurunkan mayit ya. Jadi tolong dilurusin, bukan ajannya di dalam kuburan, bukan. Ajannya di atas. Pas nurunin mayit ke bawah, pas ajan dan qomat di atas. Ya. Ini kadang orang ajan qomatnya di dalam kubur sebelum mayit diturunkan. Salah itu. Jadi aturannya itu ini bagi yang menyuruh, yang menganjurkan ya. Kebanyakan justru tidak menganjurkan ajan dan qomat. Bagi yang menganjurkan itu melakukan ajan dan qomat itu berbarengan dengan menurunkan mayit. Berbarengan dengan menurunkan mayit ke kubur dengan harapan bahwa si mayit itu akan menjadi ringan menjawab pertanyaan munkar nakir apabila diturunkan ke liang lahatnya berbarengan dengan ajan dan iqomat. Begitu. Bareng, bukan selesai ajan qomat yang ajan naik mayit diturunin, bukan. Ini kebanyakan begitu ya. Ajan dulu, qomat dulu, naik yang ajannya atau nerima baru mayit diturunin. Enggak. Bareng. Justru dianjurkan qomat ajannya bareng dengan nurunin mayit. Baru itu berfungsi penolong, mempermudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Cuman saya lupa ini kitabnya. Kalau sumbernya saya pernah baca dalam kitab Tawdihul Adillah. Dalam Tawdihul Adillah itu disebutkan di kitab saya lupa tuh halamannya begitu. Tuh. Belum sempat nyari lagi karena sudah dibahas ini di forum silaturahmi asati, sudah dibahas dan sudah saya jelaskan. Karena saya narasumbernya, saya yang jelaskan, cuma udah lama saya lupa lagi gitu. Jadi seperti itu. Ya nanti jangan besok ntar ada yang mati lagi. Nanti kapan-kapan gitu. Kalau suka diajanin, dikomatin di atas. Ya. Kalau saya yang hadir, iya pada nurut semua kan. Gitu ya, ada amnya tuh, ayo gitu. Ajanin, komatin, sembali turunin. Jangan ajan dulu, komat dulu di bawah, jangan. Bareng, ajan di atas, turunin mayit. Gitu. Wa yaqulu nadban dan sunat. Berkata alladzi yulhiduhu, orang yang memasukkan ke liang lahat. Ayyudhilul qabra, yang memasukkan ke liang kubur, mengucapkan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Waktu sanu ziyadatul rahmanirrahim, enggak pakai rahmanirrahim enggak apa-apa. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masukin mayit ke liang lahat, bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu yang dibaca. Ini yang tukang nguburin harus apa nih? Ya, harus apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan menyebut Allah dan dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Wa udfinuka ala dini Rasulillah. Jadi aku menguburkan engkau di atas agama Rasulullah SAW. Wa qad warada anna man qila lahu zalika inda dafnihi rafa'u anul azab arba'ina sana. Karena ada satu riwayat menyebutkan barang siapa ketika dikuburkan dimasukkan ke liang lahat, diucapkan oleh yang nguburin itu kalimat bismillah wa ala millati Rasulillah, maka Allah mengangkat ajab dari si ahli kubur arba'ina sana 40 tahun. Ini bukan main-main berarti ya. Jadi gampang-gampang susah ngurusin mayat ini, kadang kalau nggak hafal nggak dibaca.
Wa yudji'ul mayyita fil qabri ujuban. Kemudian dibaringkan si mayit, dibaringkan itu disanggigirkan, apa ya kalau bahasa Indonesianya apa? Dimiringkan ya. Dimaringkan mayit di kuburan tersebut wajib. Ba'da ayyusa'a bi ayyuzadu fituli wa irdihi wa yu'maqo, setelah dilapangkanlah panjangnya lebarnya tanahnya itu udah diguar-guarin ya, didalemin. Wa yu'maqo itu didalemin. Amik ya. Bi ayyuzada fi haprihi, ditambah galiannya li jihatil asfali, arah bawah, qomatan, kira-kira ukuran qadra qomatin rajulin mu'tadilin ya, sekira-kira muat ukuran badan seseorang yang sedang lah gitu. Wabastotin ya, sekira-kira leluasa lah gitu. Jadi agak dimaksimalin, liang lahatnya jangan terlalu sempit. Walaupun yang wajibnya hanya ala kadar semuatnya aja, sempit juga nggak apa-apa. Itu. Tapi alangkah baiknya agak diluangin, agak dilebarin, agak didalemin. Gitu. Supaya lebih menjaga tamnau bada tomiha zurrohiyah, supaya baunya tidak tercium. Bisa mengganggu orang, apalagi bisa memancing hewan buas, wa nafsu sub'a fayaqulu, nanti digali lagi sama binatang buas, dimakan kalau kecium, makanya biar rapi. Wa yakunul ijja'u mustaqbilal qiblah, kemudian dimiringkan itu ala yaminihi nadban, ke kanan, sunat ya. Jadi dibaringkan ke kanan itu sunat, berarti kalau dibaringkan ke kanan menghadap ngalor ya. Kalau di kita, ya kan, itu sunat, nggak wajib madhab ngalor. Yang wajib itu madhab kiblatnya, posisi badannya seperti apa terserah. Ya kalau umpamanya ke kiri juga boleh, sah, cuman makruh. Kan kita begini juga boleh. Ini cuma latihan dong, yang beneran ya. Saya di rumah begitu terus. Kalau di masjid mah enggak, orang pada nanya apa tidur lagi kiai gitu. Latihan mati begitu. Al maut kata Syajuna, kama hakam tabil maut antakbiani syarra syakaratil maut, itu bacaannya begitu. Kalau di rumah saya mah rutin begitu. Kan nggak ada orang lain gitu. Kalau di mana-mana takut dibilang tidur lagi. Gitu. Jadi seperti itu para jamaah sekalian ya. Mustaqbil kiblat, menghadap kiblat. Wajib. Palau dupina mustaqbil kiblati au mustalqiyan nubisa wujuban. Wa wujiyal kiblat, kalau dikuburkan seandainya membelakangi kiblat atau terlentang, maka harus digali lagi, wajib, dan wajib dihadapkan ke kiblat malam yatagoyar, selama belum berubah, selama belum bau. Wa yastaul qabro, dan diratakan kuburan, wala yusnamu, dan tidak dijadikan kayak punduk onta. Jadi kuburan itu diratakan, jangan kayak dibikin kayak punduk onta, punduk sapi, gimana sih? Sekarang lagi musim kurban itu sapi juga yang gede ada punduknya, onta juga begitu. Jangan dibikin begitu. Jangan dibikin begitu. Ayyusanu ayyarfa qabru shibron pakot takriban, itu hanya sunat diangkat sekira-kira 1 jengkal
Satu jengkal begini ya, ditinggikan satu jengkal aja. Jangan kayak punduk onta. Punduk onta kan pas kepalanya begini, wah biar ketahuan nih orangnya. Ya. Liu ropa supaya ketahuan doang, payu zaru nanti untuk diziarahi, payu taromu dan dimuliakan. Walayubna alaih, dan tidak boleh dibikin bangunan. Dibikin bangunan ya, di atasnya dibikin bangunan, dikasih tembok, dikasih apa. Walayuhosasu, yuhosasu, dan nggak usah ditahsis, nggak usah ditahsis. Yukrohu tahsisu bil hos. Jadi makruh itu kuburan itu dibangun itu, di tembok itu makruh. Makruh ya, apalagi dibangun. Makruh itu kalau di tanah sendiri. Kalau di tanah umum itu haram. Ya, kalau di tanah sendiri dikasih tembok itu makruh. Tapi kalau di pemakaman umum itu haram, nggak boleh. Itu mazhab Syafi'i itu. Mazhab Syafi'i. Kecuali ulama, para wali atau para nabi, para ulama, karena takziman menghormati mereka boleh. Atau bukan ulama, ini ngegebrok wae kuburannya, apa namanya? Ambles. Maka itu boleh dibangun. Di luar itu nggak boleh, apalagi di pemakaman umum itu haram. Ini yang sering terjadi di kita. Cukup pakai rumput itu aja, rumput Jepang paling bagus itu. Tuh nggak usah ditahsis kayak ulama begitu. Kalau ulama ya ulama wajar lah tempat ziarah tabaruk. Kalau orang biasa nggak usah. Ayahanda saya aja seorang kiai. Bapak saya ulama, nggak saya keramik, enggak. Cuman karena ngegebrok mulu, akhirnya kemarin beberapa puluh tahun baru saya ini apa namanya, saya kasih tembok karena ngegebrok baik. Akhirnya saya tembok. Guru-guru saya banyak yang pada ulama, bahkan mungkin hanya mengatakan wali. Kayak di Banten Abuya Muhammad Dimyati itu enggak ditembok, enggak. Pakai rumput Jepang aja, enggak, atasnya enggak dibangun. Kalaupun ada bangunan buat tempat yang ziarah kuburannya sendiri tidak dibangun. Ya kalaupun dibangun ulama boleh. Tapi kebanyakan kita kadang bukan ulama ngikutin kayak ulama. Ya kan? Ngikutin ayat ulama banyak yang dibangun kan? Pakai tembok itu padahal bukan ulama, padahal di tempat umum, bukan tanah dia. TPU lah, tempat pemakaman umum. Itu enggak boleh, itu sebenarnya haram. Kecuali tanah sendiri makruh. Ya. Saya udah nanyain ke ulama-ulama, ada enggak sih yang ngebolehin? Enggak ada satupun. Sampai iya udah nanya ke sono kemari, saya udah kebingungan karena kebanyakan begitu, enggak ada. Kalaupun ada ya di ini aja mazhab Imam Ahmad bin Hambal saja, ada yang sebagian yang membolehkan. Di luar itu enggak boleh, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Udah aja ya. Mohon maaf ini tanggung banget. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.